Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar. Baik, pada awalnya Al-Azhar merupakan tempat ibadah atau masjid, pusat kajian ajaran Syiah, dan lambang kepemimpinan spiritual umat Islam. Al-Azhar didirikan oleh Jauhar Al-Khatib Al-Sikli, seorang panglima dinasti Fatimiyah pada tahun 970 Masehi. Pendirian ini merupakan pemerintahan Khalid Al-Mus. Sebelumnya Masjid Al-Azhar itu bernama Masjid Al-Qahirah atau Al-Jami Al-Qahirah dan sekarang dikenal dengan Al-Azhar. Pembangunan Al-Azhar dimulai tanggal 4 April 970 Masehi atau 24 Jumadil Ula 359 Hijriah dan selesai 7 Ramadan 361 Hijriah atau 22 Juni 972 Masehi. Saat itu bangunan ini diresmikan sebagai tempat ibadah yang ditandai dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Setelah Al-Azhar resmi menjadi masjid di negara, kegiatan ilmiah pertama kalinya berupa berkumpulnya para ulama pada bulan Oktober 975. Mereka terdiri dari para fuqaha terkenal dari pejabat pemerintah Fatimiyah di Al-Azhar. Saat itu Abu Al-Hasan, seorang Qadi Al-Qudat atau hakim agung dinasti Fatimiyah, menyampaikan ceramah umum atau studium general. Tidak dapat diketahui dengan jelas perubahan nama dari Masjid Al-Qahirah menjadi Masjid Al-Azhar itu bagaimana. Sania Qura'ah berpendapat bahwa penamaan tersebut berawal dari usulan Yakub Ibnu Kilis, seorang wazir masa Al-Aziz Billah. Usulan ini dinisbahkan kepada nama istana Khalifah Al-Qusyur Al-Jahirah atau dikaitkan dengan nama putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Al-Jahrah. Selanjutnya, Al-Azhar pada dinasti Ayyubiyah. Dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah berakhir. Kekuasaan digantikan oleh dinasti Ayyubiyah yang bermazhab Sunni. Pergantian tersebut berdampak pada perkembangan sejarah Al-Azhar. Salahuddin Al-Ayyubi juga mengeluarkan kebijakan untuk pengembangan Al-Azhar, antara lain Al-Azhar tidak boleh digunakan untuk sholat Jumat dan kegiatan madrasah. Alasannya, pada masa dinasti Fatimiyah, Al-Azhar dijadikan pusat pengembangan ajaran Syiah. Di luar itu, Salahuddin juga menunjuk seorang qadi, Sadruddin Abdul Malik bin Darabas, menjadi qadi tertinggi yang berhak mengeluarkan fatwa atau hukum mazhab Syafi'i. Salah satu fatwanya adalah melarang umat Islam saat itu sholat Jumat di Masjid Al-Azhar. Sholat hanya boleh dilakukan di Masjid Al-Hakim. Alasannya Masjid Al-Hakim lebih luas. Setelah itu mazhab Syafi'i melarang 2 khutbah Jumat dalam satu kota yang sama. Nah, seperti itu. Selanjutnya, Masjid Al-Azhar tidak dipakai untuk sholat Jumat dan kegiatan pendidikan sekitar 100 tahun. Dimulai semenjak Salahuddin berkuasa dari 1171 sampai 1267 Masehi, sampai dihidupkan kembali oleh Sultan Malik Al-Jahir Baybars dari dinasti Mamluk yang berkuasa atas Mesir. Meskipun Al-Azhar ditutup sholat Jumat dan madrasah masih masa dinasti Ayyubiyah, tidak berarti kegiatan keagamaan dan pendidikan tidak berkembang. Jadi masa Al-Azhar itu ada naik turunnya juga. Ada di mana Masjid Al-Azhar itu digunakan untuk sholat, digunakan untuk sholat Jumat, kegiatan berpendidikan, ngaji, belajar agama di situ semua. Tapi sejak ada Masjid Al-Hakim yang notabene-nya lebih luas, jadi kegiatan di Masjid Al-Azhar itu sedikit dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena mazhab Imam Syafi'i seperti yang dikatakan tadi, mazhab Imam Syafi'i itu tidak membenarkan sholat Jumat itu dua sholat Jumat di dua sholat Jumat di satu kota yang sama. Jadi tidak bisa dibenarkan seperti itu. Itulah mazhab Imam Syafi'i pada saat itu. Baik, mungkin untuk Masjid Al-Azhar itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa subscribe channel kami, channel Pak Impat Stambuk 2018. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu dari channel ini. Jadi karena lebihnya saya mohon maaf atas juga kesalahan kata. Di sini saya dalam proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.